Oke, kembali lagi kita bahas mengenai transfer update dan terutama untuk PSM Makassar. Jadi saya ingin memberikan sedikit gambaran umum bagaimana PSM Makassar. Kita tahu di musim lalu sempat kewalahan di segmen papan bawah, dan ditambah lagi di musim depan PSM Makassar dituntut untuk tampil di AFC Cup ya, dan akan bertemu dengan Kuala Lumpur, satu grup dengan Tamines di grup H AFC Cup. Jadi PSM Makassar harus bisa mempersiapkan pemain-pemain yang lebih matang lagi daripada di musim lalu ya, karena di musim lalu saja PSM Makassar di segmen papan bawah ya. Jadi artinya harus banyak perubahan yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar untuk mempersiapkan tentunya di musim depan BRI Liga 1 dan juga tampil di AFC Cup 2022-2023. Jadi ada beberapa aktivitas transfer yang dilakukan oleh PSM Makassar. Saya sudah melihat statistik datanya semuanya dari pemain yang didatangkan ya oleh PSM Makassar. Tapi saya ingin sama-sama sambil bacakan kepada kalian semua dan sama-sama juga kita saling menyimpulkan. Dan di sini menurut opini saya dulu, pribadi saya sendiri. Jika kalian memiliki opini sendiri silahkan komentar aja. Jadi PSM Makassar ini mendatangkan yang pertama ada nama Anas Fitrianto. Ini berposisi sebagai kiper. Jadi usianya masih 28 tahun, kelahiran Malang. Ini cukup oke dari usia, tapi kalau lihat dari statistik datanya, ini sebelumnya membela Persita Tangerang ya, dan juga sempat ke PSG Pati. Ini di Liga 1 artinya bersama Persita Tangerang dimainkan sebanyak 11 kali. Ini kemasukannya juga sama 11. Artinya kalau di rata-rata satu pertandingan ini pasti kemasukan 1. Dan untuk masalah kiper dengan statistik data seperti ini ya artinya kurang bagus. Ya, tapi mungkin Anas Fitrianto akan dijadikan sebagai kiper cadangan ya, itu juga bisa karena PSM Makassar juga masih memiliki kiper utama seperti Reza Arya juga ya, dan juga M. Ardiansyah. Jadi untuk pembelian Anas Fitrianto jika memang untuk menjadi pelapis ya ini oke-oke saja, tidak masalah ya, karena pengalamannya bermain di tim-tim Liga Indonesia juga sudah cukup oke ya. Lalu next kita bahas dari Mahdi Albar. Ini pembelian PSM Makassar lagi yang sebelumnya membela Sulut United, berposisi sebagai bek kanan dan usianya 25 tahun. Tapi untuk statistik datanya ini di musim kemarin di Sulut United, saya kurang paham ini Sulut United di Liga 2 atau Liga 3, hanya dimainkan sebanyak 4 kali saja tanpa memberikan gol dan juga assist. Dan ini kan pemain sayap ya, bek kanan ya, dan hanya memainkan 4 kali tentunya sangat minim kontribusi di musim lalu bersama Sulut United, dan ini kan pindahnya ke PSM Makassar ya. Jadi jujur dari pribadi saya masih belum mengerti ya apakah Mahdi Albar memang dibeli karena untuk menjadi pelapis atau bagaimana, apakah masih trial. Tapi kalau udah masuk di data saya ini biasanya sudah resmi ya, jadi nggak mungkin trial lagi. Jadi Mahdi Albar penampilannya kalau kita lihat di Sulut United masih sangat minim kontribusi di musim lalu. Tapi tinggal kita lihat apakah di PSM Makassar bisa membuktikan bahwa Mahdi Albar merupakan bek kanan yang bisa dipercaya di bawah coach Tavares ya ini. Lalu ada nama Samuel Simanjutak. Ini berposisi sebagai bek kiri, usianya sangat muda, 22 tahun, kelahiran Depok, dan sebelumnya membela Persija Jakarta. Jadi Samuel ini di musim lalu bersama Persija Jakarta tampil sebanyak 9 kali. Ini juga sama seperti Mahdi Albar tadi, tanpa memberikan gol dan juga assist. Ya, kalau pemain sayap, back kiri, back kanan nggak memberikan gol masih oke. Tapi kalau nggak memberikan assist, paling nggak gitu ya memberikan assist, ini masih tanda tanya. Jadi artinya dari Samuel Simanjutak 9 kali main tanpa memberikan assist dan gol, ini juga masih di bawah dari standar yang saya inginkan untuk PSM Makassar ya, apalagi bersama Persija Jakarta juga sangat minim jam terbangnya ya. Jadi ini masih pertanyaan juga untuk saya, apakah Samuel Simanjutak memang bisa mengisi starting line up ya di PSM Makassar. Kalau misalkan memang penampilan dari Samuel
bisa memang naik gitu ya, signifikan, penampilannya bagus, cocok sesuai dari strategi Tavares yang diinginkan, ya bisa-bisa saja Samuel Simanjuntak dan Mahdi Albar menjadi pilihan utama. Tapi kalau dilihat dari statistik datanya, ya ini dari statistik data, Mahdi Albar dan Samuel Simanjuntak masih belum masuk dalam kriteria saya untuk tim sebesar PSM Makassar yang akan berlaga di AFC Cup. Lalu ada nama Saifuddin Tahar ya, ini sebelumnya membela Persiba Balikpapan, Borneo ya, Borneo, dan berposisi sebagai bek kiri dan bek kanan, tapi natural posisinya di bek kanan, dan usianya 28 tahun ya, jadi sangat muda. Dan kita tahu bahwa Borneo di musim lalu di peringkat ke-6. Jadi Saifuddin ini dimainkan 17 kali bersama Borneo di musim lalu, tapi tanpa memberikan gol dan juga assist. Ya, artinya kalau pemain sayap, kembali lagi saya tekankan, untuk masalah gol is okay jika tidak dapat membuat, tapi minimal assist harusnya ada. Tapi ini masih kosong, artinya yang menjadi pertanyaan saya, karena ada 3 pemain belakang, terutama di bek kiri, bek kanan dari PSM Makassar seperti Mahdi Albar, Samuel Simanjuntak, dan Saifuddin Tahar. Ini kan 3 pemain yang didatangkan berposisinya sama ya, ada yang bek kiri dan bek kanan. Ini semuanya tidak ada yang memberikan assist sama sekali. Dan kalau dilihat Mahdi Albar, Samuel, dan Saifuddin, memang yang penampilannya paling banyak dipakai di musim lalu ya Saifuddin Tahar. Tapi Saifuddin Tahar pun dari 17 pertandingan bersama Borneo ini tanpa menciptakan assist. Jadi pertanyaannya untuk saya kepada 3 pemain baru PSM Makassar ini yang berposisi sebagai bek kiri dan bek kanan, bagaimana cara ketiga pemain ini saat membangun serangan, saat membantu serangan, melakukan intercept, ya. Ini yang menjadi pertanyaan saya untuk ketiga pemain baru dari PSM Makassar. Bukannya saya pesimis, bukan sama sekali. Tapi kalau dari statistik data, ini juga bisa menggambarkan bagaimana cara permainan suatu pemain. Ya, jadi yang saya harapkan untuk 3 pemain yang didatangkan oleh PSM Makassar semuanya bisa langsung beradaptasi dengan cepat, terutama bisa menerapkan strategi yang diinginkan oleh Coach Tavares. Ya, jadi penampilannya semoga bisa terus naik dan signifikan bersama PSM Makassar, itu harapan saya. Lalu next, ada nama Brian Kesar. Brian Kesar ini sebelumnya pemain dari Persiba Balikpapan, berposisi sebagai gelandang bertahan, pemain tengah, dan natural posisinya memang gelandang bertahan ya. Usianya 29 tahun, artinya sedang matang-matangnya pemain sepak bola ya, 28 sampai 32-an. Dan spesialisnya kaki kanan. Jadi kalau kita lihat ketika PSM Makassar kehilangan Sutantotan, ini yang menjadi pertanyaan saya, siapakah penggantinya? Dan apakah Brian Kesar merupakan jawaban untuk pengganti dari Sutantotan yang pindah ke Persis Solo? Tapi kalau kita lihat statistik datanya di Liga 2 ya, Persiba Balikpapan dimainkan sebanyak 12 kali, hanya mencetak 1 gol tanpa memberikan assist. Jadi untuk gelandang bertahan ini memang untuk masalah gol dan assist tidak terlalu harus dimiliki, walaupun paling enggak assist ada ya, tapi is okay lah. Ini bermain di Liga 2 juga bersama Balikpapan. Jadi kalau kita lihat dengan usianya 29 tahun, harusnya sudah matang, sudah bagus, dan level permainannya yang perlu dipertanyakan ketika Brian Kesar bermain di Liga 2 bersama Persiba Balikpapan ya. Artinya levelnya akan naik bermain di PSM Makassar di Liga 1. Nah, ini tinggal kita lihat bagaimana kesiapan dari Brian Kesar untuk menaikkan levelnya ya, artinya menaikkan kualitas pada dirinya secara visi misi, lalu tekniknya, itu semuanya harus dimiliki oleh Brian Kesar, dan terutama untuk mempersiapkan PSM Makassar di AFC Cup ya, karena boleh dibilang ini Brian Kesar pembelian yang paling oke lah, bagus ya enggak, jelek ya enggak ya, jadi oke aja untuk menggantikan Sutantotan. Walaupun kalau saya lihat ya Sutantotan lebih bagus ya, tapi memang sudah berpisah dengan PSM Makassar. Jadi Brian Kesar semoga bisa mengemban tugas yang akan digantikan oleh Sutantotan, dan apakah Brian Kesar akan dijadikan pemain line up ya yang secara terus menerus di bawah dari Coach Tavares, kita masih lihat. Lalu ada nama Vivi Asrizal. Ini
pemain sayap yang sebelumnya membela Persiraja Banda Aceh. Jadi usianya 27 tahun, berposisinya bisa naturalnya di sayap kiri ya, naturalnya, karena spesialisnya tendangannya kaki kanan. Jadi bagusnya memang di sayap kiri. Jadi kalau kita lihat ya, bersama Persiraja Banda Aceh di musim lalu ini dimainkan sebanyak 9 kali dan hanya menciptakan 1 gol tanpa memberikan assist. Ya, jadi ini pemain sayap lagi yang penampilannya pun di musim lalu bersama Persiraja Banda Aceh ini juga minim jam terbang ya, atau minim penampilan di musim lalu dan hanya menciptakan 1 gol tanpa assist. Ya, ini menjadi pertanyaan saya selanjutnya ya, bagaimana pandangan dari manajemen PSM Makassar ketika mendatangkan Vivi Asrizal. Karena sebenarnya fokus utama saya PSM Makassar ini kan mau nggak mau harus tampil di AFC Cup ya, jadi harus paling tidak membeli pemain yang memang, terutama pemain sayapnya ya, baik sayap kiri sayap kanan, lalu back kiri back kanan, yang memiliki apa ya, boleh dibilang statistik data yang minimal memiliki kontribusi lah, baik dari gol baik dari assist. Ini kan pentingnya pemain sayap. Tapi kalau kita lihat, kalau saya simpulkan dari pembelian PSM Makassar baik di back kiri back kanan, sayap kiri sayap kanan, ini jumlah asisnya sangat minim. Bahkan sosok Vivi Asrizal aja yang berposisi sebagai sayap tanpa memberikan asis, hanya 1 gol saja. Jadi untuk penampilan pemain-pemain PSM Makassar yang dibeli sejauh ini masih di luar dari kriteria yang saya inginkan. Lalu yang terakhir ada nama Everton Nascimento ya. Ini sebelumnya membela Liga Bahrain bersama Hit SCC. Dan selama membela Hit SCC ini hanya menciptakan 2 gol saja. Kalau kita lihat dari usianya 28 tahun, ini kan pemain bola sedang matang-matangnya ya, usia 28 itu lagi hot-hotnya lah. Dan justru hanya memberikan 2 gol saja di musim lalu di Liga Bahrain. Apakah justru pindah ke Liga Indonesia Everton bisa langsung setel gitu ya dengan menciptakan gol yang banyak? Yaitu yang menjadi pertanyaan untuk kita semua pastinya. Tapi kalau kita lihat dari histori statistik datanya, Everton ini dari 32 pertandingan baik di Hit SCC dan juga Liga Palestina ya, ini hanya menciptakan 3 gol saja dari 32 pertandingan. Artinya ini sangat minim. Pemain depan mencetak gol hanya segitu. Ya, apakah ada perbedaan dengan Anko Johnson di musim sebelumnya dengan Everton? Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk saya juga. Jadi kalau menurut opini saya ya, ini opini saya sendiri, gambaran saya sendiri, semua pembelian dari PSM Makassar ini masih di bawah dari kriteria yang saya inginkan. Jadi artinya PSM Makassar saya masih menunggu untuk membelikan pemain yang memang berbintang, statistik datanya minimal di musim-musim sebelumnya memiliki histori data yang bagus, terutama di lini sayap, lini serang, lalu back kiri dan back kanan. Ini harus memiliki paling tidak asis yang ya lumayan bagus lah historinya. Karena PSM Makassar di musim lalu ini penyuplai golnya juga sangat minim. Ya, ketika sudah mendatangkan, kemarin meminjamkan Ferdinand Sinaga pun tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup bagus. Paling pemain PSM Makassar yang saya sangat suka ya Yakob Sahuri ya, yang paling bagus penampilannya di musim lalu, dan itu pun juga pemain sayap. Ya, tinggal pemain depannya apakah Everton bisa mengemban tugas ya yang diinginkan oleh seluruh supporter dari PSM Makassar dalam hal mencetak gol. Ya, ini opini saya. Jadi saya berharap PSM Makassar masih bisa mendatangkan pemain yang memiliki histori yang bagus, terutama untuk mempersiapkan di AFC Cup besok. Karena PSM Makassar sebelum main di PRI Liga 1 kan akan main di AFC Cup dulu ya. Dan kita lihat di AFC Cup, PSM Makassar ini satu tim dengan Timnas tadi, lalu dengan Kuala Lumpur ya kalau nggak salah. Jadi kita masih tinggal tunggu bagaimana penampilan PSM Makassar dalam mempersiapkan untuk AFC Cup di grup H ya, bersama Tampines Rovers. Ini klub asal, saya buka dulu,
Ini klub asal Singapura ya. Jadi Singapura dan Malaysia. PSM Makassar satu grup dengan mereka. Harusnya kalau memiliki pemain yang bagus ya, historinya oke, saya yakin PSM Makassar bisa melaju sampai bahkan semifinal, quarter final, bahkan sampai final. Harusnya bisa untuk PSM Makassar karena PSM Makassar sudah sering tampil di kancah internasional ya. Jadi itu aja, saya masih menunggu bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh PSM Makassar. Jadi untuk supporter PSM Makassar tetap semangat, tetap jaga, tetap kawal untuk tim kesayangan kita semua untuk PSM Makassar. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Respect banget yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih. Jadi Ewako untuk PSM Makassar, sampai ketemu di video berikutnya. See you.